Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ta'alaina fuduhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala adaban naf'ah bi ulumihi fid dharain amin. Jamaah dawatu zikri rahimakumullah. Alhamdulillah, kita haturkan pujian kepada Allah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang puasa. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan kewajiban rukun Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Puasa itu bahasa Arabnya saum. Jadi bahasanya saum. Sampian kada saum aja. Nah, jadi saum itu ya puasa, puasa ya saum. Jadi jangan bingung Lena. Bisa juga siam, siam itu jamak dari puasa saum. Siam. Lain sapat siam, lain lah. Nah, saum, siam. Kalau ada yang menggunakan kalimat itu dah. Yuk kita saum, maksudnya puasa. Dan arti daripada saum itu atau arti daripada puasa itu secara logat itu bahasa. Ya kan, kalau ada secara istilah, ya ada secara bahasa. Mutlaqul imsak, semata-mata menahan. Maksudnya apapun yang kita tahan itu puasa secara bahasa. Menahan maling berarti puasa secara bahasa. Menahan keluar rumah puasa secara bahasa. Buktinya, dalilnya firman Allah dalam Al-Quran daripada Sayyidatina Maryam. Maryam berkata-kata, ujar Maryam, inni nazartu lirrahmani sauman. Aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman puasa. Jadi Maryam ini bernazar puasa. Puasanya kayak apa? Falal nukallimal yauma insiya. Kata Maryam, pada hari ini aku tidak akan berbicara kepada manusia pun, kepada manusia siapapun. Berarti Maryam, maksud Maryam puasa itu puasa bicara, menahan bicara. Nah, jadi bukan puasa yang dimaksud sidin ini bukan puasa yang kayak kita laksanakan, bukan. Najar puasa, maksudnya najar puasa dijelaskan beliau tidak bicara kepada siapapun. Maka menahan bicara maksud daripada puasa. Jadi apapun yang ditahan namanya puasa. Adapun yang kita maksud adalah puasa pada pengertian syar'i atau pada pengertian agama. Apa arti puasa secara agama? Al-imsaku an jami'il mufattirat. Menahan daripada semua yang membatalkan. Ingat, yang membatalkan puasa itu
bukan hanya makan dan minum. Memang makan dan minum itu batal puasa, cuma ingat ada yang membatalkan pahala puasa. Itulah. Kalau makan dan minum puasanya batal, cuma ada yang hilang pahala puasanya. Di antaranya adalah memandang yang halal dengan keinginan hawa nafsu. Memandang yang halal dengan keinginan syahwat. Memandang yang halal dengan nyaman dan nikmat tatkala puasa. Nyaman mandang niur muda, niur anom tengah hari jam 12 siang. Kan usah memandang cewek anom, usah niur anom dimandang. Pandang kelapa muda enak lah. Halal lah. Halal. Hilanglah pahala puasa, hilang kalau dengan kenyamanan. Temannya airnya tuh kita membayangkan airnya kalau ditelan tuh nyaman. Nah itu menghilangkan, itu harus kita tahan lah. Makanya hati-hatilah kalau kita ke pasar belanja. Kalau pagi kayaknya aman, kalau udah sore siang tuh nah hati-hati. Semua enak kata Pak Nur. Apa ya? Ini untuk ulekan mungkin enak kalau dikasih batu es. Kalau dikasih batu es ulekan gini enak. Kalau jam 12 siang gitu, batu esnya enak-enak. Hati-hati, jangan sampai nafsu yang bermain pada saat itu. Lihat ini, lihat itu, lihat sana, lihat sini, hendak samunyaan, hendak berataan. Itu harus kita tahan. Kenapa? Karena salah satu yang bisa menghilangkan pahala puasa memandang yang halal dengan nikmat, dengan hawa nafsu. Itu satu. Berarti menahan daripada semua yang membatalkan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Mulainya dari mana? Mulai daripada terbitnya fajar, berarti azan subuh. Kita dah mulai puasa, dah start puasa ketika sudah azan subuh. Jangan lagi ketika orang azan Allahu Akbar tanggung dia 2 isapan. Jangan. Lubang 2 isapan lagi tanggung, dicepati 2 isapan. Itu sudah start puasa. Atau kepingin nyantap lagi sayur bening umpamanya. Itu sudah mulai puasa. Nah, kalau udah azan subuh itu mulainya di situ. Kalau sebelum azan silahkan. Waktu imsak bolehkah makan? Boleh. Imsak 15 menit, 10 menit sebelum azan. Bolehkah masih? Silahkan. Bolehkah menyalakan rokok? Kalau nyalakan rokok orang azan boleh aja. Benar-benar menghisap rokok nah gitu, jangan. Boleh aja. Nah jadi kalau udah masih imsak silakan, asal jangan azan. Kalau azan itu udah mulai. Imsak tuh apa hukumnya? Sunnah. Apa arti imsak? Menahan. Tidak makan lagi, tidak minum lagi, tidak melakukan aktivitas makan dan minum lagi, ditahan sudah, itu sunnah. Berapa? 1/4. Kadang-kadang ada yang 15 menit, ada yang 10 menit. Sekira-kira membaca 50 ayat Quran katanya. Itu 10 menit atau 15 menit. Biasanya 10 lah. 10 biasanya. 10 menit sebelum azan udah selesai dah. Sunnah. Tapi kalau kepingin lagi boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Jadi min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Kata-kata sampai ini harus sampai memang. Kada boleh, kada sampai. Sekalipun semenit, kada boleh. Dia kan semenit aja nih. Ada masalah makan duluan semenit. Itu tetap kada sampai hukumnya. Oleh karena itu hati-hati.
Jangan semua percaya. Memanglah kalau sunat, kalau kita ini menyegerakan berbuka kalau yakin sudah sampai. Sunat kalau buka itu segera, sunat kalau sahur itu lambat. Sahur itu lambat, tapi kalau berbuka itu kalau sudah sampai jangan ditunda-tunda berbuka. Kalau nanti-nanti jangan, sunat bersegera kalau sudah sampai. Nah salahnya ini bisa belum sampai, dan masalahnya kadang-kadang kita bingung dan kita ragu-ragu ini, ada yang duluan adzan sekian menit kemudian baru yang lain ajan nih. Nah ini kita bingung. Biasa kalau dengar Ramadan, Allahu Akbar, itu kalau minum es tuh selesai, satu gentong. Belum ajan lagi masjid lain, belum ajan lagi musola yang lain. Setelah kita selesai minum segentong, baru yang lain ajan. Nah kira-kira nih, yakin gak ada kita ajan yang pertama tadi? Kalau kada yakin, kada mau diyakin kan? Harus yakin, harus ada petunjuknya. Jam kita lihat di TV sudah kah belum, radio belum kah? Kalau belum itu duluan jangan diumpati. Ya, karena belum sampai. Ya mayaribuk ilama la yaribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu. Kalau masih ragu-ragu nanti itu loh. Sampai kalau belum nanti itu loh. Sampai derajat yakin. Kapan derajat yakin? Kalau sudah ajan berarti yakin berarti. Aduh, usah menunggu orang wiritan sembahyang itu keliwatan. Allahumma salam, mamika salam baru buka itu keliwatan. Saya cuma menunggu yakin, itu keliwatan yakin namanya. Nah, itu keliwatan yakin. Kalau orang dulu aja patokannya nih. Kalau kada terlihat lagi nih, kan dulu kan kalau masih dilihat belum bukaan. Jam kada punya, radio ndak punya, jadi ini dilihat bulu tangan. Kalau sudah kada terlihat bukaan bisa jam 7 baru buka. Gimana? Karena untuk meyakinkan tenggelam matahari tadi, untuk meyakinkan sampai kepada posisi tenggelam matahari. Ketungan Pak ya. Hati-hatilah nang ajan duluan nih. Nah, kita kalau ada ajan nang duluan kita harus meyakini apakah memang ajan itu sudah menandakan maghrib tiba atau bukan. Aku masih bingung tuh kenapa itu yang duluan, yang lain belum. Nah itu nah. Nah itu. Apakah memang ini memang sudah sampai? Lalu dia adzan, yang lain ini kenapa belum adzan? Apakah buka duluan baru adzan? Kada paham juga. Nah itu. Cuma kita harus memposisikan diri supaya meyakini sampainya tenggelam, sampai kepada tenggelam matahari. Karena bila kada sampai kada sah. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Perhatikan, puasa dengan niat yang khusus. Kenapa dikatakan niat yang khusus? Karena puasa itu setiap malam wajib berniat. Dan niatnya mesti malam. Bagi puasa fardu. Ini kan puasa tuh ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Puasa fardu itu Ramadan. Puasa sunnah itu macam-macam. Ada yang berulang bulan, ada yang berulang minggu, ada yang sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Puasa Daud namanya. Kalau puasa fardu niatnya adalah malam. Malam yubayyitin niyata fala siyama lahu, kata Rasul. Barang siapa yang tidak memalamkan niat maka puasanya tidak sah. Maksud malam dari adzan maghrib sampai adzan subuh. Itu maksud malam. Orang adzan maghrib itu sudah kondisi malam sudah. Kada mesti malam itu seperti ini, kada mesti. Orang adzan maghrib sekalipun masih terang itu dikatakan malam. Dan ketika adzan subuh sekalipun masih gelap dikatakan siang.
Maka ketika azan subuh kada boleh berniat. Ketika azan maghrib sudah boleh berniat. Orang azan maghrib bolehlah pasang niat puasa, silahkan. Setelah maghrib bolehlah pasang niat puasa, silahkan. Habis isya silahkan, habis tarawih silahkan, menjelang sahur silahkan. Tapi kalau sudah azan subuh kada boleh, kada boleh. Nah, bagaimana kalau orang kesiangan ya? Nah, makanya di sinilah, di sini dipadakannya. Tidak cukup niat satu kali bagi sebulan puasa Ramadan, kada cukup. Kenapa? Karena puasa itu masing-masing niatnya. Tetapi disunatkan meniatkan puasa sebulan penuh di awal Ramadan. Ini awal isuk Ramadan, malam ini kita disunatkan meniatkan puasa bulan Ramadan itu 1 bulan penuh. Apa fadilat dan faidahnya? 2 kata ulama. Yang pertama faidahnya sihhatu saumi yaumin nasiya tabhitan niat fihi ala madhhabil Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Supaya sah puasa yang lupa berniat. Kan lupa nih berniat nih, kenapa lupa? Buka kekenyangan. Nanya siapa imam Masjid Al-Jamil si fulan. Lambat dia. Lambat. Kalau lambat nih tarawih seorang aja di rumah. Rencana hendak tarawih di rumah. Orang isya sholat isya. Tapi ujar hati kain aja tarawih hendak baring-baring gitu sebentar. Santai-santai. Nanti ambil santai-santai sudah pindah nyaman nih, hanya bangun tarawih. Bangun apa namanya isuk jam 7. Ada yang bangun tarawih, ada isuk jam 7. Berniatlah, ada berniat. Ada niat puasa, mana ada niat puasa, tapi ada niat di awal Ramadan sebulan penuh. Nah, itu sah dirinya menurut pendapat Imam Malik. Satu. Yang kedua, supaya dia dapat pahala sebulan penuh andai kata dia wafat sebelum selesai Ramadan. 5 hari puasa tinggal, tapi niat ada sebulan penuh, maka dapat pahala puasa sebulanan. Sehari puasa tinggal, tapi ada niat puasa sebulan penuh, dapat pahala puasa sebulanan, walaupun baru sehari puasanya. Amin. Nah, kalau puasa fardu ingat tadi malam berniatnya. Kapan malam itu? Sebelum azan subuh. Dari azan maghrib sampai azan subuh. Tapi kalau puasa sunnah boleh siang. Kalau puasa sunat boleh siang. Puasa sunat apa nih? Nisfu Sya'ban. Siang boleh. Jam 7, jam 8, jam 9 pagi, jam 10 pagi. Sampainya mana? Sampai zuhur. Kalau zuhur kada boleh lagi, sebelum zuhur silakan. Nak jam 12 siang berniat boleh. Kalau pang tunggu dulu, ada undangan hari Rabu nih. Kalau ada undangan kada puasa, kada jadi berniat udah rinai. Jam 9 ini ada tasmiyah kah? Kada ada kah? Kalau ada undangan tasmiyah kada usah berniat. Kalau kada ada undangan baru berniat boleh lah. Boleh kalau puasa sunnah. Kalau puasa bukan sunnah kada boleh. Kalau puasa fardu kada boleh tadi. Jemaah rahimakumullah. Nah, kita ringkas ini. Tentang puasa itu kan tadi kami sampaikan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, yang haram ini diantaranya adalah berpuasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Dan hari tasyrik itu jelas tahu deh kita. Nah, cuman kadang-kadang yang kita kada paham adalah berpuasa di separuh yang akhir daripada bulan Sya'ban. Hari ke berapa? Hari ke-16 Sya'ban sampai hari ke-30 Sya'ban. Ijantasapa min Sya'bana fala tasumu. Bila sudah separuh yang akhir bulan Sya'ban, maka jangan berpuasa kata Nabi. Hukumnya haram.
kecuali tidak haram pada 3 keadaan. 1, apabila puasanya mengqadha puasa Ramadan. Ada hutang nih Mas ini, hari ke-16, hari ke-17, bolehkah mengqadha pada hari ke-16? Boleh. Bolehkah mengqadha puasa Ramadan hari ke-17? Boleh, bulan Sya'ban. Sekalipun sudah separuh bulan Sya'ban. Kenapa? Karena urusan mengqadha puasa Ramadan. Karena bila kada diqadha bahaya nih. Nah, fidyah kena. Masih banyak hutang, lalu mengqadha di hari ke-16 sampai 30 Sya'ban boleh. Yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun ay wirdun, apabila dia memiliki wiritan amalan puasa sunnah. Dia punya amalan puasa sunnah setiap hari, tiap minggu dia biasa memang amalannya Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Lalu bolehkah dia puasa Senin Kamis di tanggal 16 Sya'ban sampai 30 Sya'ban? Boleh, karena itu amaliyah dia. Karena itu amalannya. Memang tiap bulan, tiap minggunya Senin Kamis, tiap minggu Senin Kamis. Atau ayamil bid, biasa memang mengerjakan hari-hari putih berpuasa 13, 14, 15. Kemudian ayamisud, akhir bulan. Bolehlah, boleh. Atau dia biasa puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, bolehlah puasa di hari 16, boleh. Kalau itu memang wiritan atau amalan. Dan yang nomor 3, apabila tersambung dengan hari sebelumnya, boleh. Hari keberapa? Hari ke-5, 15. Sambung 16, 17, 18, 19. Andai kata terputus di hari ke-19, haram sisanya. Kalau puasa terputus di hari ke-19, ke hari 20 sampai hari 30 haram. Makanya orang Bahari itu ada yang 3 bulan puasa berturut-turut. Apa ya? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bolehlah, boleh. Kalau yang bersambung itu di Sya'bannya itu nah masalah. Selain yang 3 itu kada boleh puasa. Jadi bila sudah hari ke-16 sampai 30 jangan puasa lagi kecuali 3 macam. Pertama, saya ulangi, mengqadha puasa. Yang kedua, wiritan puasa. Dan yang ketiga, tersambung dengan hari ke-15. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sambung di pertemuan kita yang akan datang. Bagusnya puasaan inilah ada acara berbuka nih, pemuji. Pak Darwin biasanya nih, pahalanya kenal. Pahalanya orang yang membukakan puasa seperti pahala orang yang hadir berbuka puasa. Berapa orang yang hadir, itu pian dapat. Fatihah. Ya Min ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wa taqabbal ma qara'na wa ma amilna min hadhihi al-amali salihah hadiyatan balighatan wasilah barakatan nasilah ila ruhi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ziyadatan min syarafi wa karami thumma sawaban misra dzalik ila arwahi abahi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin radallahu salamu alaihi wa alaihim ajma'in li sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in tamim ihsanin ila yaumil thumma sawaban misra dzalik ila arwahi jami'ul ulama wa suhada wa salihin ila arwahi jami' masyayikhina wa li muallimina wa li abaina ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولعمنا ولأماتنا ولإخواننا ولإخواتنا ولقراباتنا ولجيراننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا ila ruhi Ibu Dwi Tati bin Rajmin, Bapak Misran bin Najis Syahran, Bapak Salam bin Sabir rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum fatin farin niran laman kanu musinin
فزد بإحسانهم وإن المحسن فتجاوز عن سيئاتهم اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاء إلى أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعليهم خصوصا Bapak Haji Subandi. اللهم انا نسالك العفو والعافيه علينا وعلى ما نبيك في السفر والجور المسافرين والمقيمين في البر والبحر من المسلمين وكنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا منك بخير يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله